Sebenarnya, ada lebih banyak laki-laki atau perempuan sih? Dalam tulisan An Argument for Divine Providence taken from the constant regularity observed in the birth of both sexes, John Arbuthnot menganalisis rasio seks dari kelahiran berdasarkan data baptis. Dia melihat bahwa 82 tahun berturut-turut lebih banyak terlahir anak laki-laki dibandingkan perempuan. Dengan asumsi awal bahwa lahirnya anak laki-laki dan perempuan ini kemungkinannya sama, kejadian di mana selama 82 tahun berturut-turut anak laki-laki itu lebih banyak dilahirkan dibandingkan perempuan, itu kemungkinan sangat kecil. Lebih tepatnya 1/483600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 0 ini suatu kebetulan, tetapi memang pada dasarnya lebih banyak laki-laki yang terlahir dibandingkan perempuan. Paper ini dituliskan pada tahun 1910 dan menjadi salah satu tulisan pertama yang menyentuh konsep statistical significance, terutama dalam ranah ilmu sosial. Dengan ilmu modern, kita bisa menyebutkan bahwa konsep yang dipakai oleh John Arbuthnot ini sangat mendekati konsep dari p-value. Apa itu p-value? Secara sederhana, p-value adalah besar kemungkinan sampling menghasilkan suatu nilai, atau lebih ekstrim lagi, dengan asumsi bahwa hipotesis 0 itu benar. Jika kemungkinan dari data observasi kita itu sangat kecil, maka kita bisa mencurigai bahwa sebenarnya asumsi awal kita itu salah. Misalkan kita lemparkan koin 2 kali. Kita ekspektasikan secara rata-rata bahwa sisi angka itu muncul sekali dan sisi gambar juga muncul 1 kali. Tetapi ketika kita lemparkan secara nyata, kita mendapatkan 2 gambar secara berturut-turut. Nah, apakah berarti kita bisa simpulkan bahwa koin kita itu tidak imbang? Ketika melihat kemungkinan gambar muncul baik 2 kali atau lebih, ternyata kemungkinannya 1/4. Karena kemungkinan hal ini terjadi lumayan besar, maka bisa saja koin ini memang imbang, tapi kebetulan kita mendapatkan sisi gambar 2 kali berturut-turut. Kalau 1/4 atau 25% itu kita katakan kemungkinan terlalu besar, sehingga bisa saja ini kebetulan, berapa sih kemungkinan yang cukup kecil sampai kita bisa bilang bahwa, oh, hipotesis awal kita itu salah. Salah satu significant threshold yang sering kita pakai adalah 5%. Tapi pernah nggak kalian penasaran kenapa kita pakai significant threshold 5%? Simpelnya karena kita ikut-ikutan. Salah satu pembahasan pertama mengenai significant threshold bisa kita lihat dalam buku Statistical Method for Research Worker. The value for which P equals 5% or 1 in 20 is 1.96. It is convenient to take this point as a limit in judging whether a deviation is to be considered significant or not. Jadi kita memakai significant threshold 5% ya karena convenient, karena buku ini adalah salah satu buku yang paling influensial dalam statistika, mempopulerkan metode ANOVA yang juga diciptakan oleh Ronald Fisher, maka standar 5% ini menjadi sangat populer. Pada dasarnya, significant threshold adalah angka yang arbitrary. Dia adalah batas toleransi seberapa kecil kemungkinan sampai kita bisa bilang bahwa ada suatu indikasi bahwa asumsi awal kita itu salah. Dan ini bukan hanyalah kebetulan saja, akan tetapi kemungkinan bahwa hasil observasi kita hanyalah kebetulan akan tetap selalu ada. Inilah yang kita sebut sebagai type 1 error. Kita memutuskan bahwa asumsi awal kita salah, padahal ternyata memang kebetulan saja observasi kita sangat jauh dari kenyataan. Dalam menginterpretasikan p-value pun kita juga harus sangat berhati-hati, karena statistical significance itu bukan berarti practical significance. Statistical significance membahas apakah suatu kesimpulan baru dari data kita itu hanyalah kebetulan atau memang hipotesis awal kita salah. Tetapi bisa saja data kita secara statistikal itu significant, tetapi secara praktikal pengaruhnya sangatlah kecil. Mari kita andaikan suatu uji korelasi. Apakah tinggi badan mempengaruhi pendapatan? Dengan asumsi hipotesis 0, yaitu tinggi badan dan pendapatan tidak ada korelasi, bisa saja p-value observasi kita sangatlah kecil. Dan kita simpulkan adanya korelasi yang bukan hanyalah suatu kebetulan. Tetapi setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata korelasinya sangatlah kecil. Peningkatan tinggi sebesar 1 cm, korelasinya peningkatan pendapatan hanya 0,00001 rupiah. Hal ini sangat penting diperhatikan, terutama dalam bidang medis, dalam menimbang mana treatment yang paling efektif. Statistical significance itu nggak cukup, diperlukan juga clinical significance. Oke, itu kelas hari ini mengenai p-value dan statistical significance sejarahnya. Apakah ada pertanyaan?